One, two, three. Halo, selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Dalam video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang panduan ngamen. Kok eneng konten video judulnya kok panduan ngamen? Ya, walaupun hanya sekedar untuk ngamen, tapi juga perlu sebuah panduan agar supaya dikala kita ngamen itu, satu, tidak merasa kecil hati, yang kedua juga kita itu selalu terkontrol, dan yang ketiga kita dapat duit. Kebanyakan namanya orang ngamen itu selalu kecil hati, dan tentu saja maaf, banyak orang memandang sebelah mata, apalagi bila mana pengamennya itu sudah tua seperti saya ya. Tapi tidak masalah. Memang saya sejak remaja itu sering ngamen. Bahkan saya memulai dunia karir ngamen sejak tahun 1988. Waktu itu hanya bisa 2 lagu. Adapun lagunya itu Hati Yang Luka, ciptaan Obi Mesak yang dilantunkan Betaria Sonata. Terus yang kedua adalah lagu Gambang Suling. Jadi ngaleh-ngaleh omah ya Gambang Suling, Hati Yang Luka, Gambang Suling, Hati Yang Luka. Sampai dilokne wong, "Hei mas, lagunya kat mang kok kuwi to mas?" Tapi ya saya diam aja, wong memang lagunya hanya bisa 2 nyenil itu. Dan pada saat itu pun ada sebuah kejadian yang lucu ya. Sebentar ya, tak ceritanya sedikit. Waktu itu saya cerang-cerung nggak pakai kencrung ya. Waktu itu pakai gitar. Saya jerang-jereng di depan rumah. Saya tidak tahu kalau di bawah amben, terus di teras rumah tersebut kan ada amben lincah. Saya tidak tahu kalau di bawahnya lincah tersebut ada anjing tidur. Saya gerang-gereng, ya mungkin saja anjing itu merasa terusik dengan jerang-jereng itu. Terus anjing itu bangun dan jenggong-jenggong. Karena ya saya takut anjing, saya lari naik pohon kelapa gading. Wah, karena ya pakai sepatu, akhirnya saya mau menek itu merucut. Begitulah nelongsonya orang ngamen ya. Pada waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Oke, sekarang kita masuk pada konten panduan ngamen. Nah, apa saja ya panduan ngamen itu? Satu, kalau kamu berangkat ngamen sebaiknya memulai ngamen itu jangan terlalu pagi. Karena kalau terlalu pagi ya belum pantas ya. Wayahe wong blonjo, wayahe wong umbah-umbah, wayahe wong cuci piring, eneng wong cerang-cerung ning ngarep omah. Rasanya pun belum pantas. Jadi kita pun walaupun orang jalanan ya harus tahu diri. Minimal ngamen itu ya jam 11 ke atas atau jam 10 ke atas lah kalau di kampung ya. Terus nanti waktu adzan zuhur itu break sebentar. Terus nanti jam 1 mulai lagi sampai jam setengah 5 sore. Terus bisa jadi nanti kalau habis maghrib lembur sampai ngisa terus pulang. Nah, kesimpulannya itu begini ya. Orang ngamen itu sepintas seperti orang ngemis, tapi sebenarnya kita itu bukan ngemis. Kita harus sadar, kita datang nyanyi di depan lawang atau di depan pintu itu tanpa diundang. Dikala kita nyanyi, orang memberi kita itu ada beberapa kemungkinan. Satu, kemungkinan karena dia itu kasihan. Yang kedua, ada kemungkinan karena dia itu suka dengan lagu kita. Yang ketiga, ada kemungkinan orang itu senang karena merasa apa yang ada pada diri kita itu lucu gitu. Terus bila mana kita itu cerang-cerung cuma dikasih 500 rupiah umpamanya. Saya itu punya temen kalau ngamen di tempat orang dikasih 500 rupiah itu duit itu langsung dibuang di depan orang yang ngasih itu. Itu nanti malah bisa jadi masalah serius ya. Udah terima aja. Kita ucapkan terima kasih walaupun batin kita itu grundel, wong nyanyi kok duit 500 gendasmu po piye. Itu di dalam hati saja. Walaupun ngempet, kita pun mengekspresikan wajah yang ceria, senyum dan tawa gitu ya. Kita itu butuh tempat untuk menitipkan sepeda motor. Kalau saya loh ya. Ya pertama kita itu survei dulu medan yang mau kita sasak itu seperti apa. Jalan ini nanti tembusannya kemana, bisa balik lagi ke tempat kita setat lagi apa tidak. Terus kita cari warung kopi yang murah-murah.
Di situ kita ngopi. Sambil ngopi kita bilang pada pedagangnya, "Bu, Pak, nyuwun sewu, kula titip sepeda motor nggih." Insya Allah pasti nggih, pasti seperti itu. Nah, kalau kamu belum punya duit untuk bayar kopi, ya ndak apa-apa, bilang saja begini, "Pak, Bu, kula nyuwun tulung titip sepeda motor teng mriki nggih. Terus niki nyuwun sewu kopine kula paringi mengke mawon, soalnya niki wau ketelasan sangu." Tidak apa-apa bilang seperti itu. Walaupun kita kopi belum bayar, kita kan ninggal motor di situ. Tentu saja pedagang kopi itu pasti paham. Untuk ngamen kita itu harus punya pilihan lagu yang enak dibikin ngamen. Itu lagu seperti apa? Suatu misal lagu-lagu yang nuansanya itu mayor, itu dibikin ngamen enak. Jangan pakai lagu-lagu minor. Kalau kamu pakai lagu minor, kita nyanyi di depan lawang atau di depan pintu, dapat 3 lagu aja kita sudah mengkis-mengkis. Jadi walaupun hafal 1 atau 2 lagu, ya ndak masalah. Terus suatu misal lagi, ada 2 rumah pintu terbuka. Yang satu adalah rumah biasa dan yang satunya lagi adalah toko. Maka yang harus kamu dulukan itu yang rumah biasa. Kenapa demikian? Karena bila mana tokonya yang kamu cerung duluan, nanti rumah itu tutup. Tapi kalau rumah itu kamu dulukan, toko itu nggak mungkin tutup karena gara-gara orang ngamen. Terus kalau ngamen itu jangan di tempat pemukiman yang sudah padat atau ojo di papan rame. Suatu misal di situ ada kampung. Kampung itu mepet dengan jalan raya, otomatis di situ kan seliweran kendaraan, suara mesin berisik sekali, dan sudah pasti tempat itu sering kali keluar masuk orang ngamen. Usahakan kamu itu ngamen di perkampungan ya, pelosok yang rumahnya masih jarang. Nah, di situ pasti ada sifat atau sambutan keramahan untuk kita. Nah, masalah ngamen, mungkin selama ini bila mana di antara kamu ada yang menekuni atau menerjuni dunia tarik suara atau vokal misalnya. Bila mana kamu melatih itu semua, mental kamu, bakat kamu, atau katakanlah ngamen itu jadikanlah sebagai latihan. Baik latihan menyanyi, baik latihan dari segi mental. Kenapakah demikian? Dengan kita ngamen, artinya kita itu terjun pada dunia musik atau dunia seni tarik suara itu serius atau beneran. Kita ngamen ada tanggapan sinis dari orang. Lama-lama pun kita akan terbiasa dengan tanggapan seperti itu. Kita ngamen seringkali kita mendapat tanggapan orang memandang kita sebelah mata. Lama-lama kita akan terbiasa seperti itu. Di saat kita ngamen, terkadang kita seringkali menerima teguran-teguran yang kurang enak dirasakan di hati. Lama-lama kita akan terbiasa seperti itu. Intinya kita benar-benar akan menjadi kebal dengan hal-hal seperti itu. Atau bisa dikatakan mentalmu sudah mental jadi. Latihan yang paling efektif menurut saya untuk dunia lagu tarik suara itu adalah ngamen. Kalau satu harinya kita itu nyanyi 100 kali, artinya tentang dunia nyanyi, kita itu pasti mendapatkan beberapa poin-poin penting atau pelajaran secara otodidak. Oke, ini saja, semoga konten video YouTube tentang panduan ngamen kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, tolong dijempol, tekan lonceng. Dan satu lagi tolong ya untuk berkomentar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok awan neng omah wis